Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, salam sehat, selamat hari Minggu, dan juga selamat melakukan apapun aktivitas kalian. Satu hari menjelang aktivitas resmi besok bagi yang bekerja, tentunya kita akan manfaatkan semaksimal mungkin untuk recharging sebelum kembali apapun aktivitas kalian besok hari Senin. Nah teman-teman, kita kembali akan ngupdate soal timnas, soal juga round 4. Ya walaupun masih jauh, seperti biasa masih 4 bulan lagi ya, masih Juli, Agustus, September, Oktober. Tapi seperti biasa, biasanya nanti nggak akan sadar tiba-tiba 17 Agustus ada friendly match 2 kali lawan Kuwait dan Lebanon bulan September, lalu tiba-tiba udah bulan Oktober, semua udah kasak-kusuk, semua nggak sabar. Jadi suka atau nggak suka kita akan menuju ke sana. Itu adalah panggung berikutnya yang harus kita jalani dan sangat menentukan bagi perjalanan bangsa ini untuk meraih mimpi lolos ke Piala Dunia. 2 pertandingan yang tentunya tidak mudah akan atau harus kita jalani di bulan Oktober nanti. Range-nya dari 8 Oktober sampai dengan 14 Oktober. Ya, Indonesia akan menjalani 2 pertandingan. Kita belum tahu siapa yang akan menjadi lawan kita di grup nanti. Yang pasti 17 Juli akan dilakukan drawing round 4 di Osaka. Nanti kita akan tahu segrup dengan siapa, apakah dengan Saudi, dengan Qatar, kemudian apakah dengan UEA atau dengan Irak. Jadi satu-satunya tim dari 6 tim tersebut yang nggak mungkin kita satu grup adalah Oman, karena kita ada di seat nomor 3. Nah, kita akan bahas itu. Adalah beberapa tambahan hal-hal ya simple lah, yang menarik juga untuk kita angkat di sini. Tapi ya, sebelum itu gue mau sedikit update soal rapot abroad. Nah, ada 2 tim sebenarnya, 2 liga di mana pemain kita merumput di sana yang musimnya masih berjalan, yaitu Martin Paes di MLS, tentunya di Major League Soccer, dan Sandy Walsh di J-League. Nah, ada apa dengan mereka? Buat kalian yang belum atau nggak ngikutin atau nggak dapet infonya, ini gue share ke kalian. Jadi kemarin Martin Paes berhasil membawa kemenangan yang cukup penting dari Sporting Kansas City, SKC 4-2. Ya, jadi FC Dallas menang 4-2. Martin Paes seperti biasa tampil sebagai penjaga gawang dan juga starter tentunya. Dan di situ dia melakukan penyelamatan yang lumayan lah, ada 3 sampai 4 penyelamatan dan beberapa kali juga motong bola ya dalam drama 6 gol. Nah, ini adalah penampilan Martin Paes pertama setelah dipanggil oleh tim nasional Indonesia di pertandingan kemarin di kualifikasi Piala Dunia saat Indonesia berhadapan dengan China dan juga Jepang. Walaupun di 2 laga tersebut dia nggak main ya. Jadi ya satu performa yang cukup positif di tengah persaingan yang semakin ketat tentunya dengan kehadiran Emil Audero. Yang berikutnya adalah kabar biasa lah ya, karena kita sudah tahu Sandy Walsh dalam proses penyembuhan cedera. Kemarin timnya kalah 0-2 dari Aomori ya, kalah 0-2, dan dia belum ada di DSP sama sekali. Jadi kita asumsikan masih dalam proses penyembuhan. Tentunya kalau dia fit ya harusnya paling nggak masuk DSP seperti sebelum-sebelumnya. Nah, itu dari update dari raport abroad. Kita kali ini ke round 4. Nah, kita mungkin semua sudah dengar bagaimana kasak-kusuk, kemudian kekalutan, kemudian drama dalam penentuan tuan rumah round 4 nanti. Dan terakhir sudah ditetapkan Saudi dan Qatar yang akan menjadi tuan rumah bagi masing-masing grup. Ya, jadi nanti Saudi bersama 2 negara lainnya kita belum tahu, dan juga Qatar akan menjamu 2 tamunya di round 4 nanti. Nah, ada satu fakta yang menarik ya teman-teman, karena nanti dimainkan bulan Oktober seperti yang gue katakan tadi, tanggal 8 sampai 14, dan yang menarik adalah di bulan itu ini kan mirip ya dengan pertandingan pertama kita di kualifikasi round 3 saat menghadapi Saudi. Saat itu kebetulan gue hadir di sana juga di Jeddah, tapi itu bulan September memang. Itu sangat panas, luar biasa panas. Kalau kita masih ingat, mukanya Ragnar itu menit 60 itu sudah merah gitu ya. Tapi mereka punya konsistensi yang luar biasa. Secara umum bagus lah fisiknya. Dan gue gak khawatir karena melihat gue nggak tahu ya, apakah gue doang atau mungkin kalian juga, ada penurunan daya tahan yang gue lihat dalam beberapa pertandingan terakhir.
Dan ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kaitannya nanti kita akan bermain melawan tim Timur Tengah yang kita tahu punya endurance sangat luar biasa. Ya, dan bulan Oktober nanti mungkin akan gua share rata-rata suhunya itu bisa mencapai 37 derajat Celcius. Sebagai perbandingan di Jakarta itu aja kalau siang 33 derajat Celcius, siang terik gitu ya. Maksimum 34 lah. Kalau 35 tuh biasanya udah pada banyak yang ngeluh panas gitu. Nah, sementara ini bisa mencapai 37 derajat Celcius. Kalau malam ya mungkin kalau kita asumsikan nanti mainnya nggak siang ya, seperti waktu kita lawan Saudi di Jeddah itu kan mainnya malam, ya dropnya itu 20-an ke atas, itu masih panas. Jadi intinya lebih panas dari Jakarta. Jadi ini satu tantangan tersendiri seperti yang gue bilang. Di saat yang sama endurance dan daya tahan pemain kita kelihatannya makin turun. Ya kita bisa lihat dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama lawan Jepang ya, walaupun Jepang ya lebih di atas kita lah, tapi kita kelihatan sangat cepat habis lah staminanya begitu ya. Jadi ini akan tantangannya sangat berat nanti. Dan ada waktu 4 bulan untuk mempersiapkan itu. Cuman masalahnya begini, direktur kita nggak punya direktur teknik sih ya, nggak tahu kapan dipilih. Indonesia timnas Patrick Kluivert dalam ini pelatihnya juga nggak bisa ujuk-ujuk datang ke misalnya ke Dallas terus tolong dong pompa daya tahannya gitu, nggak bisa. Itu ada etikanya gitu, karena klub kan juga punya kepentingan. Misalnya contoh Sandy Walsh deh, ya nggak bisa kita tiba-tiba datang Patrick Kluivert datang ke Yokohama Marinos terus suruh dia tiap hari maraton biar kuat gitu, nggak bisa ya, karena kepentingan klub kan beda-beda. Mungkin dia penting bukan soal endurance-nya, tapi soal fisik strength-nya, misalnya kekuatan mau bulky-in dia, ya nggak bisa gitu loh. Bukan nggak bisa, tapi maksudnya nggak bisa ujuk-ujuk lah gitu. Jadi ini pekerjaan yang sulit. Ya beda kalau ini klub. Misalnya kita bicara ini sebuah klub gitu ya, itu kan hak kita, hak pelatihnya untuk, dan bisa tiap hari di drilling kalau mau gitu. Sementara ini timnas ya itu tadi, mereka sibuk dengan klubnya masing-masing, dengan kepentingan klubnya, dan nanti baru bertemu bertemu bersama-sama nanti bulan September menjelang lawan UEA dan juga lawan Libanon itu. Jadi sekali lagi stamina ini sangat sangat penting, dan ini menjadi kekuatan kita sebenarnya di era Sintayong, sehingga kita ya walaupun kalah misalnya lawan Jepang di pertemuan pertama, tapi kita masih bisa ngelawan, masih bisa ngadu badan, masih bisa lari sampai menit 90. Demikian juga kalau kita flashback di Piala Asia awal tahun lalu ya, di mana kita kalah dari Jepang 3-1, tapi kita lihat kita masih bisa main 1-2 sentuhan, masih bisa melakukan counter attack dengan fisik yang bagus. Nah, ini di saat yang sama nih kita akan nanti berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah yang kita tahu ya fisiknya cukup kuat dan suhu udara yang sangat luar biasa panas gitu ya. Karena gue bisa mengatakan itu ya, satu kita bisa lihat dari weather forecast dan pas tahun lalu pun saat menghadapi Saudi gue di sana, dan gue inget bener tuh selesainya kalau nggak salah jam 10 malam, kemudian gue jalan sekitar jam 11 ke parkiran. Itu kan stadion yang di Jeddah itu kan dari stadion ke pinggir jalan itu agak jauh. Ini kalau teman-teman yang nonton pasti tahu, mungkin sekitar 750 meter, nggak sampai 1 kilo sih, tapi itu lumayan. Itu masih panas teman-teman, jam 11 malam gue masih ingat, itu masih panas, ibaratnya seperti jam 3 sore di Jakarta. Nah, Oktober memang sedikit agak turun suhunya, tapi masih tetap lebih panas dari Jakarta ya. Weather forecastnya kita bisa lihat. Jadi ini tantangan yang ya benar-benar harus kita atasi. Mungkin secara teknik kita nggak kalah dengan nanti siapapun yang kita jumpai di grup, either itu Saudi, buktinya kita bisa 2 kali main sama mereka dan tidak terkalahkan, 1 kali seri 1 kali menang. Either kita mungkin dengan Irak atau UEA, secara teknik mungkin kita ya Joe Pelopesi, Tom Haye itu juga cukup mumpuni, tapi secara stamina ini akan menjadi tantangan. Apalagi ya ada, gue nggak tahu ya ini bener apa enggak, gue dapet info, jadi jadwalnya itu konon tim tuan rumah itu mainnya tanggal 8 sama 14 gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi jaraknya itu cukup jauh, sementara kita itu tanggal 9 sama 12. Mungkin nanti akan gue share ya potongannya, tapi sekali lagi ini belum resmi, cuman gue dapat info dari WhatsApp grup gitu. Jadi kalau memang ini benar, artinya kan kita udah kalah secara tuan rumah ya, dan kita juga nggak fight, nggak tahu kenapa. Pak Ketum juga Erick Thohir juga sepertinya sudah mempersilahkan aja gitu lah, beda dengan UEA dan Irak. Kemudian kedua, kita kalah dengan jadwal juga nih. Kalau memang benar ya, sekali lagi ini memang kita nggak tahu nih, kita akan tunggu nanti sedetailnya seperti apa, karena di sumber-sumber yang ada pun tidak mendetailkan nanti pertandingan
misalnya pertandingan pertama tanggal berapa, pertandingan kedua tanggal berapa, dan pertandingan ketiga tanggal berapa, kan ada 3 pertandingan kan gitu. Ini itu belum jelas. Nah, kalau informasi ini benar berarti kita kalah 2 kali nih. Udah nggak tuan rumah, jadwalnya pun yang tim tamu itu lebih pendek gitu loh. 9 sama 12 kan cuma jarak 10, 11, 12, 3 hari. Wah, ini berat banget, luar biasa. Makanya gue tekankan tema kali ini soal fisik, sangat penting. Kalau itu benar, tapi tanpa itu pun dengan stamina kita yang kelihatan sudah agak turun, kemudian juga nanti mainnya di Timur Tengah dalam cuaca yang panas, ini akan sangat berat. Nah, yang terakhir yang juga cukup harus diantisipasi adalah soal situasi di Timur Tengah yang kita tahu agak semakin memanas sekarang, dan kita tahu kita bermain di Timur Tengah juga ya, dan itu Iran itu dengan Qatar itu nggak jauh, dia berbatasan dengan Teluk Persia. Ya kita berharap situasinya semakin kondusif, semuanya nggak terganggu. Cuman kalau terganggu ya kita nggak tahu ya, bisa aja ada kontingensi atau emergency plan untuk mungkin dipindahkan ke daerah netral. Ya kita bukan berharap ya, tapi kalau memang itu terjadi mungkin ada baiknya juga gitu dipindahkan ke Jepang atau Korea Selatan supaya lebih aman dan lebih adil. Mungkin seperti itu ya, takdir kita nggak tahu. Siapa tahu memang harus jalannya seperti itu, lika-liku untuk kita let's say mendapatkan faktor X agar bisa meraih mimpi lolos ke Piala Dunia. Tapi sekali lagi itu hanya pemaparan dari gua. Kalian tentu punya opini, punya pandangan, punya keresahan, silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Terima kasih kalian sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini memberikan tambahan insight buat kita semua. Dan sekali lagi semoga kalian dalam keadaan sehat dan selamat menikmati hari Minggu. Adios.